Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, sholatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tuni bi rahmatika aman siwak amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Safinatun Najah, kitab karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Kitab ini membahas tentang ilmu fikih madhab Imam Syafi'i. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi syuruti jawazi jam'i ta'khiri. Faslun ai hada utawi iki kono fasal suwiji fi syuruti jawazi jam'i ta'khiri, kang tetep ing dalem jelasno pira-pira syarat wenange jamak takhir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas syarat-syarat diperbolehkan seseorang melakukan jamak takhir. Seperti keterangan yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, jamu itu artinya mengumpulkan, ya, mengumpulkan sholat seperti duhur, asar, atau maghrib sama isya. Nah, kalau takdim itu sholat yang kedua berada atau dilakukan di awal. Kalau takhir, sholat yang pertama dilakukan di waktu sholat yang kedua. Seperti duhur sama asar duhurnya dilakukan di waktu sholat asar. Maghrib sama isya, maghribnya dilakukan di waktu sholat isya. Kalau takdim, asarnya dilakukan di waktu sholat duhur, isyanya dilakukan di waktu sholat maghrib. Suruti jam'i takhiri utawi pira-pira syarat jamak takhir iku isnani kono loro. Niatu takhiri iku niat ngakhirno sholat. Waqat baqiyalan hale teman-teman isih min waktil ula saking waktune sholat sing pertama ma apa waktu yasau kang ngemot apa maha ing ula. Wa dawamul udri lan iku langgenge udur. Ila tamami tsaniyati tumeka marang sempurnane sholat sing nomor loro. Surutu jam'i takhiri isnani. Syarat jamak takhir itu ada dua. Yang pertama adalah niatu takhir. Niat mengakhirkan sholat. Waqad baqiya min waktil ulama yasha'uha. Perlu diketahui niat mengakhirkan sholat ini harus diperhatikan. Waqad baqiya min waktil ulama yasha'uha, yakni waktu sholat yang pertama itu masih ada. Waktu yang bagaimana? Waktu di mana orang tersebut bisa melakukan sholat secara sempurna, entah itu mau dilakukan dengan qashar ataupun dilakukan dengan cara itmam. Masih ada waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat tersebut. Batasan niat boleh seseorang untuk mengakhirkan sholat. Ya, di sini ada keterangan aitamatan in aroda itsmamaha wa maksuratan in aroda qasroha. Yakni waktu di mana orang tersebut ketika niat takhir ada waktu yang cukup. Ya, waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat yang pertama tadi. Andaikan orang tersebut mengerjakan sholat duhur semisal di waktu itu waktunya masih cukup. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama adalah niat takhir. Niat takhir itu niat mengakhirkan sholat. Lah, niat takhir ini yang perlu diperhatikan ketika orang tersebut niat takhir harus berada pada waktu di mana sholat tersebut masih bisa dikerjakan secara sempurna. Ya, paham ya ini ya. Jadi semisal waktu duhur itu jam 12 atau jam setengah 1, kamu niat takhir di jam 1-nya semisal, itu kan masih ada 1 jam setengah sampai waktu sholat duhur habis.
itu pas kalau niat takhirnya di waktu-waktu itu. Kalau dia niat takhir tapi waktu yang tersisa untuk mengerjakan sholat duhur sudah mepet atau sudah tidak cukup, itu baru tidak diperbolehkan. Paham ya ini ya? Syarat yang nomor 2 adalah wadawamul udri ila tamami saniyah. Seseorang masih dalam kategori mempunyai udzur sampai ia selesai melakukan sholat yang kedua. Walhasil untuk jamak takhir itu syaratnya cuma 2. Saya simpulkan lagi. Yang pertama adalah niyatut takhir. Niat mengakhirkan sholat. Niat mengakhirkan sholat ini yang perlu diperhatikan adalah ketika orang tersebut niat takhir, niat mengakhirkan, waktu sholat yang pertama itu masih panjang atau masih bisa memuat orang tersebut melakukan sholat secara sempurna. Entah itu orang yang sholat secara maksuron di qashar maupun orang yang sholat secara itmam. Yang nomor 2 adalah udzurnya masih ada sampai orang tersebut selesai melakukan sholat yang nomor 2. Untuk niyatut takhir di sini ada keterangan ka'ayyakula idza arada takhir duhri ilal asri, seperti ketika seseorang mau menginginkan mengakhirkan sholat duhur sampai waktunya sholat asar, itu niatnya seperti ini: nawaitu takhir duhri ilal asri ajma'a bainahuma. Atau ketika orang tersebut mengakhirkan waktu sholat maghrib sampai sholat isya, niatnya nawaitu takhiral maghrib ilal isya. Jadi mempunyai kerentek atau mempunyai niat bahwasanya dia akan melakukan sholat maghrib ataupun sholat duhur di takhir atau diakhirkan di waktu sholat asar. Seperti itu. Faslun fi syurutil qasri wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Walafu minkum ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.